Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku setanah air sebangsa Indonesia? Jumpa lagi bersama Joko Bingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng asli Jawa Timur. Saya suka cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja orang itu ceritanya gedebus atau bohong. Saya akan menceritakan bahwa saudara-saudaraku semuanya, di mana Anda perantauan, di mana Anda bekerja, saya Joko Bingit selalu mendoakan jaga kesehatan, dan kita jangan lupa jangan terlambat makan. Kesehatan itu penting, ya, penting. Kesehatan penting, kekuatan itu penting, nomor satu ya. Kalau kita badan sehat, jiwa sehat, otak sehat, semua akan sehat semua kalau sudah makan. Kalau belum makan, nggak sehat, loyo. Saya akan menceritakan sebuah yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan ya. Untuk semuanya saudara-saudaraku yang bertugas ataupun yang tiket ya, ataupun yang usaha apapun, saya Joko Bingit selalu mendoakan selalu jaga kesehatan, dan kita selalu banyaki berteman, banyaki jamaah biar tambah rezekinya banyak. Semakin banyak jamaah, semakin rezeki kita naik. Saya akan menceritakan sebuah kebaikan dan menceritakan sebuah raja zaman Majapahit. Raja zaman Majapahit dulu, seorang raja, para raja dipimpin oleh Panglima Perang Gajah Mada dengan Ronggo Lawe. Yang rokok ya, Pak. Rokok saya tetap Jarum Super, pria punya selera. Dulu Raja Majapahit itu menugaskan Panglima Perang Gajah Mada khusus Jawa Barat sampai luar pulau ya, sampai Kalimantan ya. Jadi Panglima Perang Gajah Mada itu selalu sendiko dawuh kepada Raja Majapahit ini. Raja itu menyukai koleksi ataupun cendramata. Cendramata itu yang warna biru. Karena kenapa raja itu menyukai cendramata yang warnanya biru? Kenapa ya nggak mau putih, nggak mau kuning? Ya, karena dia itu suka memandang langitan ya, ataupun dinama langit. Langit itu kalau mengeluarkan pelangi, itu raja itu selalu senang dan selalu sengkuyung kepada kerajaan dan para rakyatnya makan ataupun berpesta. Ya. Panglima Perang Gajah Mada itu pernah dikasih cendramata kepada Raja Majapahit. Ditugaskan Panglima Perang Gajah Mada untuk pengamanan Jawa Barat sampai Jawa Timur, sampai luar pulau. Akhirnya Panglima Perang Gajah Mada itu berteman dengan Ronggo Lawe. Kenapa berteman dengan Ronggo Lawe? Karena sama-sama diutus oleh raja. Akhirnya Panglima Perang Gajah Mada itu menugaskan si Ronggo Lawe itu, masuklah wilayah Caruban dan Tuban. Akhirnya Ronggo Lawe masuk Caruban, Semarang sampai ke Tuban, Jawa Timur. Tugaskan seperti itu, tapi si Ronggo Lawe ini ada pengkhianatnya kepada Panglima Perang Gajah Mada tadi. Ya. Kalau Panglima Perang Gajah Mada tidak ada pengkhianat dengan seorang raja, karena dia dipercaya oleh raja, para raja. Karena ibunya Panglima Perang Gajah Mada itu bernama Leli Setiawati ataupun Gili Suci ya. Jadi
Panglima Perang Gajah Mada itu selalu sendika dawuh kepada apa yang dipesankan, apa yang dituturkan seorang ibu yang melahirkan dia. Janganlah kau anakku, ibunya Panglima Perang Gajah Mada bilang seperti itu dengan Pangeran Gajah Mada. Ibumu sudah tua. Kau kalau dipercaya dengan seorang raja, janganlah kau mengkhianati raja. Panglima Perang Gajah Mada berbilang kepada seorang ibunya, tidak ibu, aku selalu sendika dawuh kepada seorang raja. Dan teman saya bernama Ronggolawe. Ya. Ronggolawe itu saya tugaskan Caruban Semarang sampai Tuban. Tak suruh tak kasih penguasa seperti itu. Karena manusia hidup ini, anakku, ibunya Gajah Mada bilang kepada Gajah Mada tadi, tidak sama. Pemikiran manusia tidak sama. Kepintaran manusia tidak sama. Bilangnya Gajah Mada, injih ibu. Leli Sujawati itu ataupun dibilang Gili Suci itu selalu mempunyai karisma yang sangat luar biasa dengan Panglima Perang Gajah Mada tadi. Ya, anak yang sangat dikagumi karena dia menjadi menolong orang tidak mudah dan tidak gampang. Dan apalagi tugasnya Panglima Perang Gajah Mada itu apa? Menyelimuti ataupun mengayomi rakyatnya. Nah, jadi akhirnya Panglima Perang Gajah Mada itu Majapahit masuklah ke Kalimantan dengan akhirnya bicara dengan para raja para sepuh di Kalimantan. Kemerdekaan ataupun menangnya Gajah Mada, keperangan Panglima Perang Gajah Mada ada di kota Kalimantan, seluruh Kalimantan. Mengapa Panglima Perang Gajah Mada selalu ditugaskan yang sangat luar biasa kepada Raja Majapahit? Karena Panglima Perang Gajah Mada itu tidak pengkhianat, tapi dia mempunyai karisma yang sangat luar biasa. Dia menjarahkan tentang sibul sabuknya dengan cendramata yang dikasih seorang raja. Kenapa raja itu menyukai cendramata berlambangkan titik air mata? Karena manusia hidup itu hanya satu kali. Manusia hidup hanya bisa menjalani, dan manusia hidup patut serba menyayangi dan mengasihi, menghormati sesama umat manusia, bukan saling meruntuhkan, bukan saling beradu domba. Itu tidak ajaran seorang raja yang sangat bijaksana. Karena raja saya mempunyai karisma kebaikan kepada rakyat Indonesia. Sejak dipimpin Panglima Perang Gajah Mada, penuh kesuksesan, Majapahit disegani oleh raja para raja di mana raja berada. Dengan adipati China mendatangi Majapahit, sampai disegani orang, Panglima Gajah Mada ini selalu menjunjung kokoh tinggi Majapahit. Dan akhirnya si Ronggolawe pengkhianat, seorang raja, ditugaskan Ronggolawe itu kepada seorang adipati dari Semarang sampai ke Tuban tadi. Kenapa? Belum sampai suratnya Raja Majapahit tadi. Dengan akhirnya Ronggolawe memakai kuda hitam dan putih, disuruh memilih
oleh raja. Pilihlah yang menyukai kuda yang dipacuin ataupun dinaikin oleh si Ronggolawe, minta kuda yang warna hitam. Sambil memegang pusakanya, sambil memegang prajurit, di awal 17 prajurit. Dengan akhirnya belum nyampe ke Tuban, Ronggolawe lewat di tempatnya Angling Dharma Bajanegara ataupun dibilang zaman dulu Mowopati. Mowopati ini, Angling Dharma ini selalu menyenangi orang-orang yang sangat pemberani melewati wilayahnya. Mowopati ini tidak mudah dan tidak gampang karena Angling Dharma ini mempunyai seseorang ataupun naga asap putih. Naga asap putih ini tidak mudah didapatkan karena dia bertemu dengan empu-empu suku dan para dewa-dewa suku. Akhirnya si Angling Dharma ini pernah bilang kepada Panglima Perang Gajah Mada dan Ronggolawe, jangan memasuki kawasannya Nyai Kunti Dharmapati. Nyai Kunti Dharmapati ini tidak ada yang bisa mendapatkan ataupun mengetahui petilasannya, tempat semedinya, tempat pemberontakan, dan tempat beradu domba. Karena apa? Sangat susah. Dia mempunyai ilmu bolosewu. Ilmu bolosewu. Nyai Kunti ini tidak sembarangan karena sangat luar biasa. Dia kejam, dia suka memberontak, dan dia Raja Majapahit sampai bergeleng-geleng 7 geleng kepala. Akhirnya terjadilah Ronggolawe melewati Tuban tadi, dibunuh, dan dia kudanya disergap, dan Ronggolawe tidak bisa karena kena panah. Panah itu mengenai dirinya Ronggolawe. Akhirnya bertemu seorang ulama yang bernama Sunan Bonang. Akhirnya disembuhkan oleh Sunan Bonang. Di sekali masa hadatin, akhirnya dia mendekatkan di tempatnya Sunan Bonang, Tuban. Ingat kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya, ini tentang Ronggolawe, Panglima Perang Gajah Mada, Angling Dharma, para pendekar-pendekar kita. Termasuk di Jawa Barat yang memegang adalah Prabu Siliwangi. Dengan bapaknya Prabu Siliwangi siapa? Yang Prabu Gunung Gede Salak. Karena di Gunung Salak itu tadi banyak pasukan-pasukannya Prabu Siliwangi bapaknya. Ya, bapaknya itu selalu di awal dan selalu diketati oleh singa dan macan hewan apa. Ya, yang nurut adalah kumbang. Kumbang itu sangat luar biasa dan yang mempunyai landak, yang mempunyai yang sangat hewan-hewan apapun di Gunung Salak serba ada. Makanya kita selalu cerita seperti itu. Kita selalu menghormati leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita. Selama sebelum ada kita, ada dia dulu. Kita dipelajarin dengan cara perilaku kesopanan, tidak perilaku kesombongan zaman dahulu. Kita menghormati seorang raja, para raja sejagat Nusantara. Nusa dan bangsa, beragam-ragam suku mempunyai seorang raja ataupun tradisi dan budaya. Saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gedeng, selalu untuk Anda. Saya cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Bila ada kesalahan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa share dan komen, subscribe untuk Joko Pingit, biar Anda mempunyai wawasan ataupun kitab dari Joko Pingit, manusia seribu aneh
pendekar wong Kendeng asli wong Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka.